Hai 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 sahabat Mama Manafe channel dimanapun berada, apa kabar hari ini teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu ya. Terima kasih yang selalu setia nonton channel saya. Hai 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 sahabatku, hari ini saya kembali buat video rutinitas sehari-hari. Dan tadi pagi kita semua sudah bangun, terus sarapan. Habis itu suami saya ngajak ke pasar Kedonganan lagi, mau beli ikan. Nah sekarang kita lagi di perjalanan teman-teman, menuju ke pasar Kedonganan. Dan si adik juga ikut karena adiknya anak saya sudah bangun, jadi dia juga ikut. Ini jalanannya masih agak sepi ya teman-teman karena masih pagi. Kalau ke pasar Kedonganan itu kita ngelewati patung kuda arah ke bandara. Soalnya posisi kosan kita juga memang nggak terlalu jauh ya dari bandara sama patung kuda. Biasa patung kuda itu tempat kita nongkrong kalau sore, nggak kemana-mana. Kalau main ke pantai biasanya nongkrong di Pantai Kute. Sekarang kita lagi dalam perjalanan teman-teman menuju ke pasar Kedonganan. Ikuti terus ya teman-teman keseharianku. Terima kasih ya untuk teman-teman yang selalu support saya, yang selalu mendukung channel saya. Kita saling mendukung ya teman-teman. Semoga channel kita sama-sama berkembang ya, dan apa yang kita impikan semoga bisa tercapai ya. Lanjut lagi ke video teman-teman. Nah kalau ke pasar Kedonganan kita melewati jalan tol Bali Mandara, tapi kita nggak masuk ke tolnya, dari sampingnya aja teman-teman. Kalau ke tol itu keluarnya di Nusa Dua atau di Denpasar. Kalau teman-teman yang liburan ke Bali pasti tahu tempatnya. Nah kita ngelewati samping bandara banget, dan tuh ada pesawat AirAsia yang mau terbang teman-teman. Jadi kelihatan banget pesawatnya kalau kita di sini. Soalnya benar-benar dari samping bandara banget ya. Kalau di Kupang itu di Penfui kayak gini suasananya ya. Jadi kalau di kosan itu kalau pesawatnya lepas landas itu kedengaran banget suaranya, ataupun baru mendarat itu kedengaran banget suaranya teman-teman. Nah untuk arah ke Jimbarannya sudah mulai ramai teman-teman karena orang-orang pada berangkat kerja ya. Soalnya sekarang jamnya 7:30 ya. Hari ini juga kita kesiangan sih sebenarnya, jam segini biasanya sudah pulang dari pasar. Tapi karena mungkin cuacanya juga buat malas, jadi tadi bangunnya agak siang ya. Tapi hari ini habis dari pasar, habis masak, mungkin menyuci dulu baru siap-siap untuk berangkat kerja. Karena hari ini saya shift siang, suami saya libur, jadi kalau siang saya berangkat itu biasanya jam 1 saya berangkat, biasanya nyampe di tempat kerja itu 1:30 atau 1:35 kalau nggak macet ya. Soalnya saya jauh dari Kuta ke Denpasar, jadi saya berangkatnya biasanya lebih awal. Tapi karena masih ada waktu, jadi kita ke pasar.
Oke teman-teman, kita sudah sampai di Pasar Kedonganan, dan Pasar Kedonganannya lumayan ramai ya teman-teman. Soalnya kemarin pas nyepi itu sepi banget di sini. Tapi kayaknya semuanya belum buka ya teman-teman, karena puasa. Jadi yang muslim mungkin banyak yang masih tutup. Jadi tenda-tendanya ada yang nggak dibuka. Tapi ini kalaupun yang muslim libur masih tetap ramai teman-teman. Kita nggak ke dalam pasarnya ya, ini kita di pinggir pantainya. Soalnya di dalam pasarnya juga banyak kok yang jualan, terus ini di pinggir pantainya juga banyak sekali yang jualan ya. Kayak gini dia, kalau di dalam itu juga ditata kayak gini tapi lebih rapih dikit ya. Dan ternyata lumayan ramai juga ya. Kalau di Pasar Kedonganan ini mulai dari ikan fresh ataupun ikan kering kayak tadi itu juga ada ya. Semua jenis ikan itu ada, mulai dari yang kecil-kecil sampai yang besar, sampai tuna yang gede pun ada teman-teman. Semua seafood ya. Di sini ada kerang juga, ada udang, ada cumi, kepiting, dan ini ikan tongkolnya seger-seger banget, baru datang kayaknya, tapi sayang sekali saya nggak bisa makan ikan tongkol ya. Terus suami saya nyari ikan, ini teman-teman, ini suami saya, dia mau beli ikan selunsung, nggak tahu ya namanya di sana tuh apa, tapi kalau di Bali itu namanya ikan selunsung. Ikan selunsung biasanya kita goreng kering aja teman-teman. Kadang bagian kepalanya saya buat ikan kuah ya. Tapi kalau dibuat kuah itu isinya agak lembek gitu sebenarnya. Tapi enak sih maksudnya isiannya. Karena anak saya nggak mau di dalam pasar, jadi kita berdua keluar dulu. Suami saya masih mau cari-cari ikan lagi. Tadi dia sudah ketemu ikan selunsung, belinya sekilo cuma 30.000 ya. Kalau dibilang sih ya masih agak mahal ya. Biasa ikan selunsung itu kalau ukuran kecil kayak gitu biasanya itu 20 ribuan ya, tapi tadi kita dapat dengan harga 35. Ya maklum lah, karena banyak nelayannya masih libur. Ini box-boxnya disimpan kayak gini, berarti nelayannya banyak yang libur ya. Mungkin mereka lagi berpuasa, jadi lagi istirahat, ataupun juga anginnya kencang banget, jadi nggak semua nelayan itu turun untuk nyari ikan. Nah ini suami saya sudah dapat ikannya tadi. Ternyata dia nggak jadi beli ikan yang lain, tapi dia sempat ngelihat ikan serdin gitu. Jadi dia mau beli katanya. Kalau ikan serdin itu kadang saya goreng tepung, kadang kita orang Kupang itu namanya lawar. Jadi buat lawar ikannya. Jadi ikannya masih mentah, dipotong kecil-kecil lagi. Kalau terinya agak besaran, dikecilin lagi. Terus pakein cuka, cabai, sama daun bawang teman-teman. Terus dimakan kayak gitu aja. Dan ini sampai saya masih mau beli lagi. Kalau ikan teri itu beli sedikit aja udah banyak banget ya, kayak setengah kilo. Nah ini ikan kita sudah selesai beli ikan teman-teman, ikan teri sama ikan selunsung tadi. Jadi sekarang kita mau pulang dulu untuk masak, karena tadi kita nggak bawa jajan, jadi nggak usah lagi nongkrong di pantainya ya. Biasanya kalau kita ke Pasar Kedonganan itu pagi-pagi bawa nasi, bawa bekalnya si adek, terus bawa jajan gitu. Jadi habis beli ikan nongkrong dulu sebentar di pantainya, baru kita pulang. Tapi karena tadi pagi kita sudah sarapan, kemarinnya saya beli bolu, terus bolunya masih ada, terus ada juga sudah mam tadi pagi sekali udah mam, jadi nggak perlu lagi bawa bekal lagi. Kata suami saya nanti lain kali aja baru nongkrong di pantainya, mungkin besok pas kita libur sama-sama aja. Dan sekarang kita sudah dalam perjalanan mau pulang ke rumah, mau masak dulu. Tadi sudah sempat beli kangkung, terus bunga pepayanya dari kemarin saya sudah rebus, terus saya sudah simpan di kulkas. Jadi kita cuma beli kangkungnya aja buat campuran, biasa menu favorit di dalam rumah. Suami saya sih rasanya dia lebih suka makan ikan ya kebanding ayam. Misalkan hari ini saya masak ayam, besoknya masak ayam lagi tuh kayak
nggak ada nafsu makan jadinya gitu. Tapi kalau misalkan hari ini masak ikan, besok ikan lagi, dia tuh biasa aja makannya gitu loh. Maksudnya nggak kayak ayam gitu, kayak kelihatan sekali kayak nggak mau dimakan gitu. Sama sih sebenarnya, kita lebih ke ikan ya, seleranya lebih ke ikan. Tapi dia diselang-seling juga, kayak habis ikan besoknya cari lauk yang lain biar nggak bosan gitu. Oke teman-teman, kita sudah sampai di rumah. Nah, ini ikan selungsung yang tadi kita beli, terus ini kangkungnya, sama ini ikan terinya yang tadi suami saya beli ya. Nah, ikan terinya kayak gini teman-teman, putih bersih banget. Jadi sekarang kita mau bersihin dulu ikannya. Nah, ini ikannya sudah dibersihin, terus saya sudah bumbuin, sekarang tinggal digoreng. Jadi hari ini menunya masih sama ya, kayak video-video sebelumnya, ikan goreng, terus sayurnya sayur kangkung sama bunga pepaya seperti biasa. Kayaknya sekarang nggak buat sambal dulu karena perut saya lagi nggak enak, terus suami saya memang nggak makan pedas, jadi nggak buat sambal ya. Karena sebentar juga mau buat ikan lawar khas orang Kupang, jadi sudah pakaiin cabai sedikit, jadi pedasnya dari ikan teri mentah yang mau dibuat lawar aja. Karena ikannya sudah bersih, sekarang saya siapin minyaknya untuk goreng ikannya. Kalau goreng ikannya minyaknya saya kasih sedikit aja teman-teman, soalnya habis digoreng saya nggak biasa simpan, saya biasanya langsung dibuang gitu. Kecuali kayak habis goreng ayam atau goreng nugget, baru minyaknya saya sisihin lagi, saya saring biar nanti bisa dipakai lagi. Tapi kalau biasanya habis goreng ikan itu suami saya nggak mau ya kalau disimpan lagi, langsung dibuang gitu.
Makanya kalau goreng ikan itu minyaknya ya ditakar aja sedikit aja biar sekali pakai gitu teman-teman. Dari tadi tuh saya lagi nyeting tripodnya buat posisi apa biar pas gitu pada saat saya ngegoreng ikan, tapi ternyata agak rempong juga ya. Kadang-kadang ada yang tanya, Bu, kok mukanya jarang banget kelihatan ya di videonya, kebanyakan suaminya atau anaknya yang di videoin. Terus saya selalu bilang, ya bagaimana saya mau selalu nongol di video saya sendiri, soalnya kameramennya saya, editornya saya, yang ngeposting saya juga. Kadang-kadang ya sesekali ya, kayak pas suami saya lagi ini saya minta tolong videoin gitu, soalnya dianya kayak nggak mau repot gitu, jadi saya sendiri deh jadi kameramennya, editornya, sama bagian postnya. Ya namanya juga baru belajar ya, baru memulai. Semoga kedepannya kalau sudah bisa, sudah dimonetasi gitu, terus ya suami saya bisa diajak kerjasama ya, misalkan saya minta tolong di videoin, mudah-mudahan ya dia mau nanti, soalnya kadang-kadang mau, kadang-kadang nggak mau gitu. Makanya misalkan saya buat video terus tiba-tiba ada saya, itu berarti tripod saya sudah benar-benar setting kamera HP, karena saya buat video kameranya pakai kamera HP ya, jadi kadang-kadang saya setting sampai biar kelihatan gitu mukanya. Ya ada aja dramanya teman-teman. Oke teman-teman, balik lagi ke video. Nah ini ikannya sudah saya goreng, terus di belakang saya suami saya lagi buat ikan lawar khas orang Kupang. Nanti di akhir video saya akan tunjukin ikan lawar khas orang Kupang yang pakai ikan teri mentah tadi ya. Jadi ikannya itu benar-benar masih mentah banget, dia itu pakai cuka bisa, atau pakai jeruk gitu bisa teman-teman, terus dimakan kayak gitu aja. Kadang ada yang bilang, emang itu bisa ditelan ya ikannya mentah kayak gitu? Ya bisa, orang kalau mulutnya udah terbiasa makan kayak gitu bisa-bisa aja. Kalau orang yang nggak pernah makan sama sekali terus ngelihat kayak gitu tuh ngerasa kayak jijik, kayak gimana gitu ya. Kayak kita orang paling aneh di dunia ini ya, makan yang paling aneh dah. Oke teman-teman, balik lagi ke video ya. Nah ini ikannya saya sudah balik lagi supaya nggak gosong kayak kemarin, jadi saya langsung balik aja, karena memang ikan selunsung itu nggak boleh kayak terlalu kering banget, itu nggak enak ya. Mungkin saya nanti gorengnya 2 kali, karena tadi saya udah kasih garam tuh agak banyak kan ya ikannya, jadi saya 2 kali goreng karena minyak yang saya taruh tadi itu sedikit aja. Jadi ya sekalian saya buat bekal untuk berangkat kerja. Jadi hari ini habis maam di rumah, terus saya bawa lagi buat bekal di tempat kerja supaya ya sedikit berhemat ya, nggak beli-beli terus. Soalnya kalau yang di kantin tempat saya kerja itu lauknya itu aja yang tiap hari kita lihat ya. Mendingan masak sendiri, makanya saya lebih senang, lebih terbiasa bawa lauk sendiri dari rumah ya, karena kayak lebih berasa di mulut gitu lah teman-teman. Kalau makan makanan di warung itu kadang-kadang kayak kurang gitu rasanya.
Oke teman-teman, karena ikannya sudah selesai saya goreng, dan ini kangkungnya tadi suami saya yang potong karena saya goreng ikan, terus dia motong sayur. Terus ini bunga pepayanya ya, nanti bunga pepayanya juga nggak dipakai semua ya, karena ini masih banyak banget, cuma dipakai sedikit aja nanti ya, soalnya kan kangkungnya nggak terlalu banyak gitu, karena kalau kangkung itu nggak bisa sampai malam ya. Nah ini untuk tambahannya saya sudah nyiapin terasinya sedikit, terus ada bawang merah dan bawang putih. Nah seperti biasa teman-teman, kita oseng-oseng dulu bawangnya, bawang merah, bawang putih sama terasinya saya sekalian campur jadi satu. Saya oseng-oseng dulu sampai harum seperti biasa, baru saya tambahin kangkungnya. Setelah saya tambahin kangkungnya, dioseng-oseng sebentar, terus ditambahin bunga pepayanya seperti biasa ya. Dan harusnya kalau ini ditambahin cabai itu lebih pedas, lebih mantap gitu, tapi karena suami saya ya seperti biasa nggak bisa makan pedas, jadi saya nggak pakai cabai lagi. Nah ini bawangnya saya sudah oseng-oseng, nah ini udah mulai merah ya, udah harum. Jadi sekarang saya mau tambahin kangkungnya. Kalau sayur kangkung itu saya masak kayak sekarang, jangan nggak banyak gitu teman-teman, jadi sekali makan aja. Misalnya kalau malam mau makan sayur, terus baru buat sayur lagi, soalnya kalau kangkung dibiarin sampai malam itu udah nggak rasanya kayak lain gitu ya. Nggak tahu ya teman-teman yang lain, kalau saya itu kangkung itu nggak bisa nyampe malam teman-teman, maksudnya udah rasanya udah agak lain gitu, nggak kayak baru mateng gitu teman-teman. Nah ini sebentar saya bawa juga untuk bekal kerja, jadi langsung habis gitu. Tadi harusnya saya beli kangkung yang kangkung akar, nggak tahu ya kalau di sini bilangnya kangkung lombok, tapi karena di warungnya nggak ada, jadi saya beli kangkung yang kayak gini, yang batangnya agak besaran ya. Biasanya dipakai pelicin kangkung itu lebih enak, tapi sebenarnya sama aja sih. Cuma kalau kangkung akar itu lebih empuk gitu teman-teman, dicampur sama bunga pepaya itu lebih bagusnya yang kangkung akar gitu. Karena kangkungnya sudah agak layu, jadi saya masukin bunga pepayanya seperti ini. Kalau bunga pepaya itu kalau mau awet nyimpannya itu bagusan direbus dulu, terus ditiriskan airnya, baru ditaruh di tupperware, disimpan di kulkas, itu nggak bakalan hitam teman-teman, bisa awet gitu, tahan sampai 4 harian gitu masih bisa teman-teman. Ini punya saya sekitaran 4 hari ya. 4 hari yang lalu kan kita ke pantai, ke pasar yang tadi, jadi kita beli, terus disimpan. Sudah berapa kali sih dimasak, kemarinnya campur sama daun singkong, sekarang campur lagi sama bunga pepaya, kangkung. Untuk penyedap rasanya saya cuma menggunakan garam sedikit sama micin sedikit aja, supaya nggak pakai masako lagi kayak kemarin. Oke teman-teman, mungkin selepas ini kita mau makan dulu, setelah itu baru saya lanjutkan lagi nyuci, karena sekarang waktunya masih panjang banget. Saya biasa mandi untuk siap-siap itu 12:30 ya, tapi karena ini baru jam 9, mau jam 9 lebih, jadi masih ada waktu. Habis makan masih bisa cuci, soalnya biar besok kalau libur itu udah nggak ada cucian ya, mumpung masih ada free time. Nah ini dia kangkungnya teman-teman, dan ini enak banget, saya suka. Nah untuk menu hari ini, oseng-oseng kangkung bunga pepaya, terus ikan goreng. Nah ini ikannya tadi juga habis teman-teman, soalnya saya buat bekal juga. Terus ini ada ikan lawar, ikan teri yang tadi teman-teman, ikan teri mentah tadi suami saya buat ikan lawar, kalau orang Kupang bilang ikan lawar namanya. Itu campurannya daun bawang, cabai sama cuka, dan ini mentah gitu teman-teman, tapi kalau dimakan itu udah kerennya, sudah enak banget.
karena ikannya udah layu. Oke teman-teman, sebelum dilanjutkan, terima kasih ya yang sudah subscribe, sudah like, dan sudah nyalakan tombol notifikasinya. Oke teman-teman, lanjut lagi ke pekerjaan berikutnya karena sudah selesai masak, sudah selesai makan, dan sekarang saya mau nyuci dulu. Ini cuciannya nggak terlalu banyak ya teman-teman, karena kemarin kehujanan pas pulang kerja, terus suami saya pas kemarin ada odalannya di hotel, terus dia pakai pakaian adat gitu, jadi campur sama pakaian rumah, jadi ya lumayan, jadi saya mau cuci dulu supaya besok pas liburnya santai. Kalau untuk nyucinya saya tidak saya tidak ada mesin cuci teman-teman, jadi nyucinya kayak gini. Terus airnya juga di kamar mandinya memang dulu waktu sebelum kita masuk ke kamar ini, kamar mandinya pakai bak gitu ya, tapi karena agak sempit, terus kita minta tuan kosnya kalau bisa dipakein ember besar aja ya, nggak usah pakai bak mandi. Supaya sih misalnya air baknya udah kotor itu gampang kita nyucinya teman-teman. Kayak bak ember besar kayak gini kan gampang kita untuk tuang airnya, terus bisa digosok gitu. Kalau misalnya bak itu agak ribet ya nyucinya. Kamar mandinya juga nggak terlalu besar ya teman-teman, namanya juga kos. Oh iya, ada satu komentar di video saya minta di review kamarnya, tapi saya belum sempat ya, mohon maaf ya teman-teman, sahabatku. Mungkin next video saya bisa spill saya bisa kayak house tour gitu, tapi bukan kosan saya, bukan rumah saya, jadi sebenarnya kayak malas gitu, kayak misalnya house tour gitu, tapi ada ya supaya kita menghargai aja masukan orang. Jadi mungkin next videonya saya buat room tour gitu, kos tempat saya ngekos ya, sama suami saya dan anak-anak saya. Anak saya 2 teman-teman, tapi yang cewek di kampung, karena waktu saya cuti lahirannya saya pulang ke kampung, jadi saya melahirkan di sana. Terus mertua saya nggak mau kalau saya bawa bibinya ke sini, kalau misalnya mau kerja biarin aja di sana supaya dia aja yang ngerawat, supaya saya bisa fokus kerja gitu teman-teman. Ya begituannya, masih ada mertua yang perhatian gitu, jadi dia mau jaga anak saya. Jadi anak saya yang pertama ada di Kupang. Dia kemarin pas saya ngevlog waktu di Kupang itu, ada waktu kita jalan-jalan ke kolam renang itu anak saya yang perempuan. Kalau yang si gondrong itu anak cowok saya teman-teman. Tapi karena rambutnya belum dipotong ya, digundul, jadi rambutnya panjang, kebanyakan orang pikirnya itu cewek. Oke teman-teman, seperti biasa saya nyuci di kamar mandi seperti ini, dan sekarang harus buru-buru, harus cepat-cepat nyuci karena biar nggak terlambat nanti ya. Jadi saya mau cuci dulu.
saya mau tambahin pewangi ya. Kalau misalnya baju itu baju kerja atau baju semua baju sih saya pakein downy gitu atau molto biar harum. Soalnya apalagi cuacanya hujan kayak gini biar nggak gampang bau apek ya. Dan untuk tempat jemurannya kita sudah di sini di kosan kita sudah disediain sama tuan kosnya tempat untuk jemur baju ya. Jadi kita punya jemuran masing-masing, tapi untuk jemurnya di satu tempat di luar kayak koridor gitu dibuatin sama tuan kosnya. Jadi nggak kehujanan sih, maksudnya tempatnya bagus. Jadi kita semuanya bisa jemur di sana. Nggak perlu khawatir kalau pakaiannya kehujanan. Oke teman-teman, saya sudah selesai sekarang mau jemur dulu. Nah ini tempat jemurannya di sini teman-teman. Jadi semuanya semua kamar kosan itu jemurnya di sini ya. Jadi kita punya apa namanya besi jemuran masing-masing, terus kita jemur di masing-masing punya kita ya. Kalau banyak tuh di belakang saya juga ada tetangga kosan yang tadi baru habis nyuci, terus dia jemur di sana. Jadi nggak perlu khawatir ya kalau kehujanan gitu, soalnya di sini atapnya bagus. Terus di bawah-bawahnya juga misalnya pakaian kita jatuh juga nggak terlalu kotor lah ya, soalnya di bawahnya dibuatin paping terus ditaruhin semen kasar gitu, jadi nggak terlalu kotor ya kalau misalnya jatuh. Tapi di sini memang bersih banget tempatnya di bagian belakang karena tuan kos saya itu kayak apa, Bella tuh nggak suka kotor-kotor ya, jadi dia tuh rajin banget nyapu terus nyiram di sini, jadi nggak ada debunya sama sekali di sini. Kotor-kotor gitu dia nggak senang ya. Kalau pagi-pagi itu biasanya sekitar jam 5 itu tuan kos saya sudah bangun duluan karena satu kompleks tinggalnya. Jadi pagi-pagi dia udah bangun, nyapu, nyiram halaman, terus baru dia pergi ke pantai, biasa kadang olahraga di pantai gitu. Kalau tuan kos saya dia punya warung, jadi biasanya dia ke pasar, dia belanja dulu, baru dia buka warungnya. Jadi di sini itu orang-orang udah pada beraktivitas ya. Soalnya di kosan tempat saya kerja ini nggak ada orang yang kayak diam di rumah gitu ya teman-teman. Ada juga ibu-ibu yang diam di rumah tapi itu punya kerjaan kayak ngejahit. Terus ada orang Madura di kosan saya itu mereka punya kerjaan di rumah kayak homemade gitu teman-teman, nganyam-nganyam gantung-gantungan gitu kayak untuk tempat jualan oleh-oleh di pantai itu biasanya ada. Nah di sini jadi semuanya punya kegiatan masing-masing teman-teman. Oke, lagi ke video. Nah ini saya sudah hampir selesai jemur. Habis ini saya mau langsung lanjut mandi buat berangkat karena tadi anak saya juga sudah tidur. Suami saya sudah kasih dia mam siangnya, terus berduanya sudah tidur, suami saya juga sudah ikut tidur, jadi saya habis mandi bisa langsung cut. Jadi ya kesannya setiap hari seperti ini ya teman-teman. Tapi ya nggak boleh nyerah ya, harus tetap semangat, harus tetap bisa jalani karena tidak semua orang bisa merasakan hal yang sama ya. Kadang di luar sana pengen kerja tapi nggak ada kerjaan gitu, jadi harus tetap semangat menjalani pekerjaan yang masih dipercayakan. Oke teman-teman, sekarang saya mau pulang ke kamar dan saya mau mandi dulu. Sebelum dilanjutkan, terima kasih ya sekali lagi subscribe, sudah like, dan juga nyalakan tombol notifikasinya. Oke teman-teman, sekarang sudah jam 1 pas ya, jadi saya lagi di perjalanan menuju ke tempat kerja karena tempat kerja saya jauh, Tuban ke Denpasar. Jadi biasanya saya berangkat itu jam 1 pas, kalau lebih itu biasanya cuma lebih 10 menitan supaya nggak terburu-buru di jalan ya, karena perjalanan saya lumayan jauh, jadi harus bisa pintar-pintar atur waktu, jadi harus bisa secepat mungkin berangkat ya, karena kadang-kadang macet
kadang-kadang di saya melewati tempat-tempat kayak orang-orang ngaben gitu. Jadi kalau pas ada yang meninggal terus pas ngaben gitu tuh jalanannya macet parah di sana. Tapi kalau misalnya saya keluar lagi lewat jalan Imam Bonjol, itu kadang lebih parah lagi macetnya karena itu jalanan umum ya, jalan besar. Jadi biasanya bis-bis yang besar-besar itu pada lewat sana, jadi biasanya jalannya macet parah ya. Makanya saya lebih sering berangkat lewati jalan Taman Pancing, Jalan Batanta. Keluarnya di lampu merah Batanta itu nggak terlalu macet ya. Oke teman-teman, tanpa terasa saya sudah memasuki area Denpasar dan ini sudah dekat ke mallnya. Dan saya nggak parkir di gedungnya ya, saya parkir di parkiran karyawan. Di bagian belakang itu ada orang buat parkiran gitu teman-teman, jadi lebih murah ya. Dari jam 1 sekarang sampai malam jam 10 saya pulang itu biasanya cuma bayar 3.000 doang. Oke teman-teman, tanpa terasa sudah hampir 30 menit saya di jalan dan sekarang saya sudah sampai di dalam mallnya. Tempat kerja saya di lantai 2, jadi saya pakai eskalator aja karena jam operasional ya, jadi eskalatornya sudah jalan. Kalau pagi itu baru eskalatornya mati, biasanya kita kayak olahraga gitu jadinya. Dan kayaknya keadaan mallnya masih sepi ya, karena biasanya agak sore baru rame. Karena ini hari Senin ya, kalau biasanya weekend itu di sini sudah mulai padat banget, tapi ini karena masih hari Senin, mungkin banyak masih pergi ke sekolah atau orang-orang masih ngantor, jadinya mallnya masih sepi. Sekarang saya lanjut lagi eskalator kedua untuk menuju ke tempat kerja saya teman-teman. Ya, setiap hari rutinitasnya seperti ini. Pagi habis masak, kadang nyuci, ngurusin anak, baru saya berangkat kerja. Hari ini suami saya libur deh teman-teman, jadi dia yang mau mengungsi Eriko. Dan sekarang saya lagi yang berperang di siang harinya ya. Kemarin libur, terus saya yang jaga anak saya, terus hari ini suami saya yang libur. Biasanya kita ganti-gantian gitu. Nah, nggak terasa sudah sampai di Tawan. Nah, ini tempat kerja saya teman-teman, adanya di lantai 2. Sekarang mau absen dulu. Setelah absen, mungkin kalau sepi saya mau prepare dulu, mungkin tisu atau sambal-sambal yang habis. Soalnya kalau di sini kita GoFoodnya banyak teman-teman, jadi pagi itu harus banyak prepare sambal. Kalau paginya sudah habis, kita siangnya datang wajib ngecek lagi biar ditambahin preparannya, supaya pas ada orderan kita udah nggak keteteran lagi. Oke teman-teman, saya sudah ready karena masih agak sepi ya, cuma ada beberapa meja, jadi saya mau preparan tisu dulu. Setelah itu baru lanjut ke bagian belakang untuk preparan sambal. Soalnya kita di sini lebih ke bubur ya, jadi bubur itu kita harus nyediain kayak daun bawang, kecap asin, terus lada gitu. Jadi kita harus benar-benar ready gitu. Satu harinya biasanya nyiapin preparan sambal itu bisa kisaran 40 sampai 60-an pieces ya, karena di sini memang ojolnya lumayan rame, dine in juga rame. Makanya kadang-kadang kalau weekend itu kalau udah dine in-nya full, waiting list, kadang-kadang supervisor saya tahan dulu untuk orderan ojol, karena ya kadang-kadang ada ojol yang nggak sabar gitu. Soalnya kalau di kitchen itu masak berdasarkan orderannya masuk ya. Jadi kalau misalnya ada 10 orderan sebelumnya sudah masuk, ada orderan ojol ya tetap dituruti dulu, dimasak dulu yang 10 orderan tersebut. Jadi tetap berurutan gitu. Tapi kadang-kadang ada ojol yang nggak sabaran tuh, suka marah-marah gitu teman-teman. Jadi ya kita kalau kerja di restoran itu kayak benar-benar uji kesabaran gitu.
apalagi ada customer yang makan nggak sabar gitu, itu benar-benar kayak kadang-kadang kalau pas moodku lagi nggak bagus tuh kadang-kadang kayak pengen marah gitu, tapi ya mau gimana lagi ya, namanya juga kerjaan, jadi kita harus benar-benar sabar jalani gitu. Oke teman-teman, saya sudah selesai prepare sambal dan sudah ada customer lagi. Jadi sekarang saya mau nyiapin sumpitnya ya. Kalau di sini dulunya kita sumpitnya di ada sarungnya gitu, tapi semenjak COVID dari bosnya itu sumpitnya nggak dibuat ditaruh di sarungnya ya, tapi di setting di dalam gelas steril water. Jadi gelas steril water itu kita isiin air panas, terus alat makannya dimasukin ke dalam air panas itu biar benar-benar kayak di steril gitu teman-teman. Jadi kita
pagi itu kita prepare semuanya, nyediain sterile water, nyediain sambal, nyediain semuanya di sini. Jadi di food runner itu sudah ada semuanya, jadi kalau misalnya ada customer itu kita tinggal ngambil aja. Jadi seperti ini teman-teman, air panasnya, terus alat makannya kayak sendok, garpu, sumpit. Jadi kita setting ke customernya. Karena yang dine in cuma 3 meja 3 table, jadi makanannya sudah keluar semua. Jadi sekarang mumpung santai, saya preparean tisu lagi, soalnya tisunya kemarin salah ngirim teman-teman. Biasanya tisunya biasa langsung ditarik-tarik gitu, tapi karena dari kantornya salah ngirim, jadi tisunya kita harus susun lagi, baru ditaruh di kotak tisunya lagi gitu. Karena kemarin katanya ada kesalahan pengiriman di kantor gitu. Oh, pantas saja sepi teman-teman, ternyata di luar itu lagi hujan. Pantas saja tadi pas saya berangkat itu benar panas banget, tapi sekarang sudah turun hujan teman-teman. Biasanya kalau hujan itu nggak terlalu rame ya, kalau GoFoodnya juga nggak banyak, jadi biasanya dine in aja. Soalnya kalau hujan itu ojolnya, drivernya malas ngambil makanan gitu, soalnya takutnya kalau kehujanan makanannya kena air itu kan nanti mereka dikomplain lagi. Tapi meskipun hujan, di jalan lumayan ramai ya teman-teman. Mudah-mudahan nggak ngefek ya hujan, supaya di sini di dine in-nya tetap ramai, supaya ya lumayan lah nambah-nambah omsetnya gitu. Soalnya hari ini agak low ya, biasanya rame gitu. Apa mungkin makan malamnya atau dinernya baru mulai rame. Gak terasa ya teman-teman, sekarang hari sudah malam dan di luar sana gelap banget teman-teman. Jadi sebentar lagi kita mau pulang karena operasional mallnya sampai jam 10 malam aja teman-teman. Kalau kita restoran itu kita jam 9.30 last order, jadi prepare-nya 30 menitan ya. Jadi kadang kalau misalnya ada customernya masih duduk, kita harus tetap nungguin. Jadi nggak jam 10 teng itu kita harus pulang gitu. Oke teman-teman, karena semua preparean sudah selesai, jadi sekarang kita mau absen pulang dulu. Ya lumayan panjang perjalanan hari ini ya teman-teman, dari pagi ke pasar, masak, nyuci, berangkat kerja, dan sekarang nggak terasa waktunya untuk kita pulang. Dan ini udah benar-benar nggak ada customer, jadi kita bisa pulang cepat teman-teman. Itu supervisor saya masih nungguin, soalnya tadi Queenesnya loadingnya lama, jadi dia aja yang nungguin. Jadi kita mau cepat pulang gitu. Karena cepat pulang, jadi hari ini saya pengen beli sate dulu, karena udah lama banget nggak pernah mampir di satenya Bude ya. Ada langganan dari dulu, sate Madura gitu tuh enak banget. Jadi udah lama banget saya nggak pernah mampir ke sana. Karena dari pagi saya masak ikan sama buat sayurnya cuma sedikit, terus malamnya saya pengen makan sate aja, maunya biar selang-seling gitu. Dan ini mallnya sudah mulai sepi teman-teman, tinggal beberapa karyawan aja, beberapa tenan aja yang belum turunin rolling door-nya.
eskalatornya juga udah mati, jadi seperti biasa kita turun tangga. Dan ini udah sepi. Kalau di luar sana di loading dock itu ada karyawan yang nungguin jemputan, ada yang masih masukin barang gitu, kayak tenen-tenen gitu kan, biasa barang masuknya itu malam, jadi mereka displaynya itu malam. Nah, ini perjalanan saya menuju ke parkiran teman-teman, dan ini gelap banget, dan di samping saya ini ada tempat pembuangan sampah, jadi bau banget kalau malam ya teman-teman. Tapi kalau ini 100 meter lagi menuju ke parkiran mallnya, tapi saya nggak parkir di mallnya, saya parkir di parkiran di sini. Kalau untuk parkiran mallnya masih di depannya lagi. Soalnya kalau parkiran mall, kalau misalnya saya parkir dari tadi jam 1 sampai jam 10 itu bisa kisaran 18 sampai 20 ribuan. Bayangin aja kalau 1 bulan teman-teman. Kalau ada yang murah, kenapa harus nyari yang mahal ya? Oke teman-teman, saya sudah sampai di dekat kosan, dan sekarang saya mampir beli sate dulu, baru saya pulang ke rumah. Terima kasih ya teman-teman yang sudah selalu mengikuti saya, terima kasih yang sudah support saya, terima kasih yang sudah nonton, like, komen, dan subscribe channel YouTube saya. Didukung terus ya teman-teman, supaya channel YouTube saya terus berkembang ke depannya. Terima kasih, bye-bye.